Saya akan berbicara tentang gotong royong. Mengingatkan aja, jadi sesuai dengan video saya yang pertama, bahwa yang saya sampaikan, yang saya bicarakan itu basicnya, dasarnya adalah lingkungan di sekitar saya dulu. Jadi gotong royong yang saya maksud adalah juga gotong royong di lingkungan saya. Gotong royong itu muncul karena ketidakmampuan orang untuk bekerja sendiri, ya. Dan yang mendorong gotong royong tadi adalah banyak orang yang tidak mampu mengerjakan sesuatu sendiri. Seandainya orang itu mampu entah, paling gampang adalah mampu finansial, ya. Mampu finansial, dia tentu akan mengerjakan sendiri. Caranya dengan membayar orang. Dengan membayar orang. Ini contoh yang sudah terlihat itu kalau di perkotaan, di kota-kota itu kan menggali kubur itu sudah bayar orang, ada tukangnya sendiri gitu. Karena ya banyak faktor sih, termasuk di lingkungan perkotaan kan orangnya sibuk semua. Terus secara ekonomi juga mereka sudah mampu, jadi dengan membayar itu pekerjaan bisa dilakukan sendiri. Sementara di kampung itu kan dulu, ya, zaman dulu, saya bicara zaman dulu, itu semuanya masih setara dari segi ekonomi, itu semuanya masih setara, masih belum mampu semua, sehingga kalau ada keperluan, kebutuhan itu diangkat bareng-bareng, dan itu sangat bagus sekali, ya, bagus sekali, karena saling tolong menolong, saling membantu. Akan tetapi untuk masa sekarang ini ada yang masih relevan, ada yang masih tepat, ada juga yang sudah tidak. Contoh yang masih relevan adalah benerin rumah. Benerin rumah itu menurut saya masih relevan dikerjakan secara gotong royong. Jadi minta tolong ke tetangga untuk nurunin genteng, terus nanti untuk naikin genteng lagi, itu masih relevan, masih oke lah. Terus kalau yang menurut saya sudah tidak relevan itu adalah contoh pengerjaan jalan. Di sini kan banyak sekali, ya, dana desa itu dipakai untuk pengecoran jalan gitu. Nah, itu menurut saya pengecoran jalan itu nggak bisa sehari 2 hari, ya, bisa 4 hari, bisa seminggu, tergantung panjangnya. Rata-rata bisa seminggu gitu, mulai dari persiapan sampai selesai itu seminggu. Nah, itu menurut saya kurang tepat kalau dikerjakan secara gotong royong. Itu harusnya dikerjakan secara diborong gitu, ya, diborongkan ke tukang gitu, sesuai dengan prosedur yang ada. Kenapa kok tidak tepat? Karena saat ini kondisi orang-orang itu sudah banyak yang sibuk, sudah banyak yang mempunyai pekerjaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau zaman dulu mungkin pekerjaan nggak banyak. Zaman dulu pekerjaan nggak banyak, sehingga waktu luangnya banyak, terus diminta untuk kerja bareng, kerja bakti, gotong royong itu masih sangat bisa. Tapi untuk saat sekarang ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa munafik, kebutuhan sekarang ini adalah uang gitu. Jadi orang yang bekerja terus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan, menurut saya itu lebih utama, lebih prioritas gitu. Cuman dalam pelaksanaannya kan kadang orang untuk menekan budget, untuk saling biar saling akrab, ini makanya kerja bakti. Tapi menurut saya sih ada porsi-porsinya gitu. Tidak semuanya, tidak melulu hal-hal yang dikerjakan komunal itu harus kerja bakti. Ya, contohnya tadi menurunkan genteng, mengganti genteng itu masih bisa, karena pekerjaannya apa? Paling setengah hari. Terus mungkin lain waktu baru naikin genteng lagi, setengah hari lagi, itu masih bisa. Atau misalnya
kerja bakti itu juga masih bisa karena waktunya paling setengah hari gitu. Tapi kalau yang pekerjaan yang waktunya lama terus harus dikerjakan bareng-bareng, menurut saya sih kurang tepat. Jadi kalau memang mau di-share untuk dikerjakan bareng, itu sifatnya adalah sukarela, bukan menjadi satu kewajiban. Contoh, ini mau bikin jalan ini, terus kita kasihkan vendor ke kontraktor gitu misalnya ya. Tapi kalau warga mau membantu biar cepat, dipersilahkan. Warga mau nyumbang konsumsi, itu juga dipersilahkan. Di sini kan sama-sama jalan. Di satu sisi program pemerintah yang pakai dana pemerintah bisa terrealisasi, di sisi lain orang yang punya kepentingan untuk pribadinya sendiri juga masih bisa memenuhi kebutuhannya. Karena apa saya kok berbicara seperti ini? Karena ada rasa kecemburuan, rasa iri gitu. Si orang ini kerja bakti terus meninggalkan pekerjaannya mencari nafkah, dibela-belain tidak mencari nafkah untuk kerja bakti. Di sisi lain ada satu orang yang tidak ikut kerja bakti, itu kayak menjadi satu kecemburuan. Terus dituntut sih yang tidak ikut kerja bakti suruh membayar. Itu menurut saya kurang tepat tadi sih. Solusi yang tepat yaitu karena memang dari dasarnya itu sudah kurang pas, yang seharusnya ini sudah dikerjakan oleh profesional, tapi karena pengen neken kos untuk hal yang lain akhirnya dibebankan ke masyarakat. Nah ini nanti bisa ditelaah lagi. Tapi sekali lagi, dan saya sudah membuktikan beberapa kali, pemikiran saya ini mungkin belum relevan untuk masyarakat saat ini. Beberapa tahun ke depan mungkin baru relevan. Tapi sudah terlihat sih kalau bisa peka itu sudah bisa melihat pasti yang kerja bakti yang datang sedikit. Terus orang kerja bakti sekarang itu lebih ke beban, jadi bukan ke ikhlas, ke beban. Kalau dia tidak datang nanti omongin orang, itu kurang tepat sih menurut saya. Ya, jadi seperti itu bab kerja bakti. Jadi sesuai porsinya aja lah. Kalau memang itu satu kepentingan umum terus ada anggarannya, ya lebih bagus itu dikerjakan oleh profesional gitu kan, dibayar gitu. Termasuk misalnya instalasi lampu, kalau memang itu sudah diminta tolong ke orang profesional ahlinya untuk memasang, ya sudah, si warga ini tidak ikut membantu pun jangan diomongin gitu. Itu lebih tepat. Dan namanya di kehidupan sosial ya pasti ada pro kontra gitu kan, pro kontra. Memang belum banyak yang menyuarakan karena ya itu tadi, tidak berani menyuarakan. Kalau nanti bersuara dikucilkan, diomongin seperti itu ya. Media inilah ya mungkin buat saya sebagai salah satu media untuk berbicara. Oke, ini cuman 8 menit pendek yang sedang muncul di otak saya mungkin mengenai ini, jadi ya langsung saya bikin videonya. Thank you.